Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Nah bunda-bunda, aku lihat lagi rame banget loh di Instagram itu ngebahas tentang logo ataupun kode pada botol ataupun tempat makanan anak yang ternyata banyak mengandung kode yang ternyata berbahaya. Wah, ini tuh menarik banget. Jadi aku pengen ngebahas tentang ini, nge-share ke kalian kode ataupun logo yang gimana sih yang aman dan tidak aman. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, bunda-bunda, dalam memilih botol minum anak ataupun tempat makan anak, kadang kita tuh memilih yang bentuknya bagus, yang warnanya bagus, yang estetik, dan terkadang kita tuh melupakan hal yang paling penting, yaitu melihat kode segitiga yang biasanya ada di keterangan di bawah botol minum ya. Nah, jadinya aku bikinlah video ini biar kita tuh ibu-ibu lebih aware, lebih peduli kepada tempat-tempat apalagi tempat makan dan minum botol bayi dan anak-anak kita, karena kita nggak mau kan anak kita terpapar, tercemar bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk dia nantinya. Nah, kode ataupun logo segitiga ini tuh ada 7. Yuk kita bahas kode yang mana yang aman dan kode yang mana yang sebaiknya kita hindari atau bahkan tidak aman. Yang pertama adalah kode ataupun logo segitiga 1 PET atau PETE. Nah, ini tuh biasanya kita temukan di tempat botol air mineral, terus botol plastik yang biasanya kita beli jus, kayak minuman kayak gitu, plastik yang dia tuh lebih ke plastik yang jernih, bening, transparan. Nah, itu aman digunakan tapi hanya untuk 1 kali pakai. Nah, makanya itu botol air mineral itu kan kita nggak boleh diisi berulang-ulang kan, nggak boleh kita udah habis kita simpan isi air minum yang lain, itu nggak boleh kan, karena botol air mineral itu kodenya adalah 1 itu hanya untuk 1 kali pakai. Nah, kemudian yang kedua adalah kode segitiga 2 HDPE. Nah, ini tuh biasanya dipakai oleh air galon mineral karena sifatnya itu yang keras, kuat, dan juga dia tuh berbahan tebal. Nah, karena ini tuh tahan dengan suhu tinggi. Nah, kemudian kode segitiga 3 V atau PVC. Nah, ini tuh nggak boleh kita pakai ataupun tidak aman karena ini tuh mengandung klorin dan juga bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh kalau kita gunakan gitu ya. Nah, biasanya kode 3 ini dipakai oleh pembungkus kayak gitu, dan juga ada juga botol-botol. Nah, ini sebaiknya kita hindari ya. Yang keempat adalah kode segitiga 4 LDPE. Nah, yang kayak gini tuh boleh kita gunakan, dan biasanya ini tuh dipakai kayak plastik kemasan kayak gitu, terus juga dia tuh sifatnya plastik yang lembut, jadi ini aman digunakan. Nah, yang kelima adalah kode ataupun logo segitiga 5 PP, segitiga 5 PP. Nah, ini tuh adalah bahan plastik yang paling aman untuk kita gunakan sehari-hari karena bahan ini tuh lebih stabil dengan suhu tinggi. Kemudian juga bahan ini memang pilihan terbaik untuk kita pakai, apalagi untuk kayak tempat makan, botol minum, terus juga tempat-tempat yang lainnya. Nah, dan aku cek botol aku yang aku beli merek Tulipware itu kodenya 5 PP. Nah, itu tuh aman digunakan. Biasanya Tulipware pakai kode 5 PP, terus juga Tupperware kodenya 5 PP. Nah, kemudian kode segitiga 6 PS. Nah, ini tuh biasanya kayak tempat minum sekali pakai, kayak sejenis styrofoam kayak gitu loh, kayak sejenis styrofoam.
cangkir yang sekali pakai, biasanya yang kayak di apa sih, yang tempat orang suka minum kopi, teh yang kayak gitu ya, suka di kereta itu. Nah sebenarnya kan kita tahu sendiri kalau styrofoam itu kan tidak baik ya, tidak, kurang baik lah untuk kita pakai, karena dia kalau terkena panas itu bisa mengeluarkan senyawa kimiawi yang dapat nggak baik untuk kesehatan kita. Dan juga styrofoam ini lebih susah dihancurkan gitu loh, apa sih, lebih susah terurai. Nah jadi sebaiknya dihindari. Karena apa? Karena kalau kita pakai sering kan itu nggak baik untuk kesehatan. Nah kemudian yang terakhir adalah kode segitiga 7. Biasanya ada others kayak gitu atau O gitu kan. Nah kalau others itu sebenarnya mereka tuh menggunakan beberapa bahan. Nah biasanya kode 7 ini tuh kebanyakan mengandung BPA. Bahkan untuk botol minum yang klaimnya sudah BPA free, terkadang itu tetap mengandung BPA. Tapi ya wallahu alam ya, kita kan cuman percaya apa yang brand katakan. Kalau katanya BPA free ya kita mau gimana lagi. Nah ada juga ibu-ibu katanya dia beli botol minum Lock and Lock, itu kan brand bagus ya, brand terkenal. Ternyata kodenya itu adalah 7. Udah mahal-mahal, masa ternyata kodenya 7 yang nggak layak pakai gitu kan. Dan dikonfirmasi oleh pihak Lock and Lock-nya, mereka meskipun memakai kode 7 tapi mereka itu BPA free. Nah jadi sebenarnya kode 7 ini tuh memang tidak disarankan untuk tempat botol karena mengandung senyawa yang dapat mengganggu kesehatan. Tapi kalau misalkan dia udah mengklaim dan ada tulisannya segitiga 7 dan BPA free, itu aman kok digunakan. Nah bunda gimana nih, itu dia tadi kode-kode pada tempat makan dan botol minum yang harus kita perhatikan. Nah semoga kita lebih aware lah ya kepada bahan-bahan ataupun tempat yang kita konsumsi sehari-hari. Karena memang kita bilangnya selama ini pakai aja gitu, sehat-sehat aja, aman-aman aja. Ya menurut aku memang sekarang kita nggak kerasa, cuman kalau lama kelamaan tertimbun kan di dalam tubuh kita, ketika kita tua nanti akan menjadi komplikasi penyakit kayak gitu. Makanya harus dari sekarang kita lebih aware dan lebih kita perhatikan lagi. Nah semoga video ini bermanfaat bagi kalian, apalagi yang punya anak-anak kecil, lebih perhatikan lagi apa yang kita pakai, apalagi yang biasanya terkena suhu sangat panas ataupun sangat dingin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.